Shalom semuanya, balik lagi bersama saya Mario di podcast Everyone Story. When everyone has story and story for everyone. Hari ini kita kembali lagi buat family series. Dan di tempat ini kita kehadiran sepasang suami istri dan juga sepasang orang tua. Ada Om Darmawan dan Tante Yeni. Apa kabar Om Tante? Baik. Puji Tuhan. Apa nih lagi sibuk? Sibuk apa hari-hari ini? Kalau saya sih sibuk bekerja, sibuk pelayanan, itu aja. Oke, kalau Tante gimana Tante? Sama, saya lebih ke melayani tetap ya ibu rumah tangga lah. Wah, puji Tuhan ya. Nah, kemarin tuh kita baru syuting sama anak Om Tante kebetulan tentang sekolahnya dia. Gimana dia struggle soal sekolah. Dan hari ini kita mau bahas dari sudut pandang orang tua tuh gimana sih? Pertanyaan pertama dari saya, kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri? Dan kenapa Taiwan? Apakah sebelumnya ada pilihan lain atau gimana? Coba Om Tante bisa jelasin. Kalau saya lihat Kenneth ini ya, dari dia kelas 1, kelas 2 ya, dia udah pengen ke luar negeri. Oke. Mungkin lihat kokonya ada yang ke luar negeri juga, yang kedua. Terus dia waktu itu pengen langsung ke Jerman. Oke. Pertama tuh ke Jerman, dia langsung les. Saya lihat lesnya tuh bisa 4 jam berturut-turut gitu. Saya lihat kok bisa ya 4 jam berturut-turut. Berarti dia tuh ada keinginan benar-benar kuat gitu kan. Tapi di tengah perjalanan akhirnya pindah gitu. Kaminya mungkin lebih tahu kenapa pindah. Kenapa tuh Tante? Kenapa tuh? Iya, jadi karena saya pengalaman kokonya ya. Kokonya itu kan ngedadak juga kan, dia pengen ke, maksudnya dia tadinya mau kemana, terus saya kearahin ke ke China itu. Nah, jadi saya dari kelas 2 itu saya coba untuk tanya kan sama Kenneth, kuliah mau kemana nih, jangan ngedadak gini-gini gitu. Terus akhirnya dia bilang, mau ke Jerman. Wah, saya bilang jauh-jauh amat ya. Gitu kan, waktu kecil mah dia bilang gak akan kemana-mana gitu ya. Oke. Terus akhirnya saya bilang ya udah yuk prepare, ya kan. Akhirnya dilesin, terus dia cari sendiri gitu kan. Pokoknya dia kalau ada kemauan pasti dia mau cari sendiri gitu. Oke. Ya betul kata papinya, les itu sampai 4 jam. Gitu ya, saya yang supply makanan ke kamarnya gitu kan, masih Zoom kan waktu itu. Iya, masih Zoom. pandemi ya? Iya, masih Zoom. Jadi saya supply, udah jam segini nih anak keluar makan, saya supply makanan gitu ya. Saya support dengan itu, terus betul gitu. Nah, tapi di akhirnya dia berubah pengen ke Aussie. Oke. Gitu. Dengan alasan? Di sana katanya dia bisa kerja ambil kuliah. Oke. Gitu. Ya oke, kita ikutin juga gitu. Nah tapi dia nggak dapat visa studentnya di situ, gitu. Nah setelah dia nggak dapat visa student itu, akhirnya dia bingung nggak mau kemana kan. Terus saya bilang gimana kalau ke China. Oh itu dari Tante awalnya? Iya, gimana kalau kokonya yang tawarin gimana? Saya bilang gimana kalau ke China, terus kokonya siap untuk bantu yang lulusan dari sana. Terus waktu itu ada deadline, saya ingat waktu itu bulan Mei. Gimana nih Ken, mau nggak gitu kan? Kalau nggak mau ini gitu kan? Tapi dia bilang nggak mau katanya gitu ya. Aduh, saya bilang padahal tuh di China itu dia juga dibantu kokonya untuk dapat scholarship gitu. Dia nggak mau, ya udah lewat. Terus saya bilang kemana lagi ya? Dia bilang gimana kan kalau Taiwan gitu kan? Nggak mau katanya gitu ya. Pertamanya, aduh terus gimana dong ya? Terus akhirnya saya deketin gitu. Terus dia cari-cari. Akhirnya dia mau ke Taiwan gitu. Dengan waktu yang mepet kan. Dengan waktu yang mepet. Terus yang saya hubungin orang-orang yang bisa bantu. Ternyata Kenneth gak bisa masuk di yang jalur pemerintahan. Karena dia gak bisa Mandarin kan. Yeah. Gitu, dia gak bisa Mandarin. Terus akhirnya diarahin lah ke yang jalur internasional. Ya mulai saya sama dia cari gitu ya, saya cari kemana-kemana di belakang dia, saya cari informasi, terus saya sampein pelan-pelan gitu. Karena anak ini memang nggak bisa dipaksa gitu ya. Terus akhirnya dia mau. Nah udah mau, masuklah dia di pendaftaran yang pertama. Di jurusan itu dia nggak diterima. Oke. Gitu, terus sekolahnya bilang
kamu harus cari jurusan yang lain karena jurusan yang kamu pilih untuk universitas itu penuh gitu. Terus dia sempat down di situ waktu dia dapat terima bahwa dia nggak di situ, dia sempat down gitu dan dia sempat nggak mau kuliah lagi. Oh, menyerah. Dia bilang dia nggak mau kuliah katanya gitu. Terus sempat saya sama dia adu Argumen. cekcok waktu itu, ada papinya juga, ada kokonya juga. Saya sempat sedikit marah juga sama dia karena saya juga udah bingung kan mau gimana gitu kan. Terus akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah kalau misalnya nggak bisa kemana-mana, dia memutuskan di salah satu universitas di Bandung yang dia dapat beasiswa waktu itu. Sebetulnya dia dapat gitu di situ. Dia mau usahain di situ. Terus tapi saya tahu itu cuma pelariannya kan. Ya. Ya kalau dia mau kan dari kemarin-kemarin udah diambil itu universitas gitu kan. Akhirnya saya bujuk dia, sok ayo kita berjuang lagi sekali lagi. Ya, kita berjuang sambil berdoa dan berpuasa. Saya bilang, kalau benar kamu nggak dapat di sini, ya memang berarti Tuhan nggak izinin kamu di sini. Ya, sekali lagi saya ikutin datang lagi ke konsultannya untuk konsultasi dan akhirnya oke, kita dapat jalan keluarnya. Terus daftar di 3 universitas, di masing-masing universitas itu dua jurusan gitu ya. Nah sambil nunggu, wah saya yang deg-degan gitu ya karena aduh gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya satu persatu tuh universitas menjawab dan tahu nggak, 3-3-nya dia diterima gitu. Tuhan ya. Jadi giliran Kenneth yang bingung kan, nih ini gimana katanya ya. Wah saya lebih nggak tahu kan. Terus saya bilang, saya alihin dong sama papinya kan. Coba tanya papi gitu kan. Terus papinya juga bingung dah. Maksudnya kita juga belum pernah kan sekolah di luar negeri gitu ya. Terus kan sekarang kan materi-materi sekarang kuliah kan banyak yang aneh-aneh ya. Beda jauh. Jauh kan, kalau zaman kita kan cuma 4 paling ya, hukum, ekonomi, bahasa, apalagi itu satu lagi dokter gitu misalnya kan. Kalau sekarang kan banyak banget kan. Wah saya tambah gak ngerti gitu ya. Akhirnya saya bilang dia suruh berdoa. Ken, kembali lagi doa. Saya bilang, saya sering mendengar dia malam-malam tuh berdoa sendiri. Kalau di kamar gitu saya dengerin, oh dia tuh lagi bagi penyembahan sendiri, lagi doa sendiri gitu. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan juga untuk Kenneth sih. Gitu. Terlepas dari saya tahu sih, setiap orang tua pengen anaknya lebih baik. Tapi kenapa sih ada alasan buat kirim jauh-jauh ke luar negeri gitu buat sekolah? Apakah ada misal pengalaman pribadi gitu dalam tante bahwa wah saya dulu keras nih masa mudanya dan saya nggak pernah mendapatkan fasilitas pendidikan dan saya mau berikan yang lebih baik buat anak saya atau gimana? Bisa Om Tante coba. Ya seperti tadi saya bilang ya, dia itu sebenarnya kalau dia pengen itu pasti dia akan usahain gitu ya. Iya. Nah jadi waktu itu dia ngomong emang pengen ke Jerman itu, pengen ke Jerman. Saya juga bingung, kamu ngapain ke Jerman? Saya bilang gitu ya. Jauh lagi. Karena kan dia belum pernah belajar bahasa Jerman. Terus dia pengen ke Jerman. Saya lihat, oh ini kalau dia pengen ya pasti dia akan terus berusaha. Makanya dia les kan tadi 4 jam tadi. Nah kenapa kita kirim ke sana ya sebenarnya kita sebagai orang tua ya dia pengen apa, selama kita mampu ya kita akan dukung gitu seperti itu. Karena kan tetap pilihan dia itu dia akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Minimal lah dia akan berjuang dengan pilihannya itu. Gitu. Iya betul. Jadi betul kata Mario. Jadi saya punya latar belakang dulu. Saya pengen kuliah ini, orang tua nggak suka karena mungkin punya pandangan yang beda kan ya. Iya. Jadi, nah kalau zaman kita ini kan nurut kan sama orang tua. Betul. Gitu kan. Nggak ada argumen sama orang tua. Iya nggak ada. Pokoknya ya udahlah gitu kan. Nah memang ada penyesalan sih gitu kan. Kenapa nggak ngekeh gitu muncul orang Sunda namanya gitu. Tapi ya itu bukan menjadi nggak masalah lah gitu buat saya. Jadi waktu anak-anak saya semua 3-3-nya pengen apa, kami orang tua berusaha untuk mengikuti dengan syarat kamu harus bertanggung jawab dengan semua pilihan. Gitu. Jadi waktu Kenneth pun ngomong begitu, ya kami sebagai orang tua mensupport sebagaimana yang kami bisa. Gitu. Sebetulnya waktu dia ke Jerman, jujur saya bingung gitu. Dia tuh mau kuliah naon gitu ya, mau ambil apa gitu ya. Terus nanti di sana dia gimana? Masalahnya kan
ke Jerman itu kan jauh. Betul. Terus kan visa juga nggak mudah kan. Betul. Buat orang tua pun yang sekolah di sana juga nggak mudah gitu. Saya dengar kan gitu kan. Aduh gimana ini gitu kan. Sedangkan dia kan anak terakhir dari kami kan bungsu gitu kan. Sebenarnya bingung tapi ya kembali lagi saya berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan pimpin lah gitu. Jadi sekarang kita kirim dia ke sana ya karena pertama memang keinginannya dia. Dan kita backup dengan doa. Oke. Ya, terus tadi kan ada kuliah ke Jerman, terus Australia, Iya. ke Taiwan gitu. Kan ini waktunya lama kan. Pasti kan ada saat dia down, ada saat dia happy semangat gitu. Nah, yang saya tahu nih, waktu dia down kan dia sempet kayak apa ya? Bukan kayak dia sih. Ya kayak dia diem, dia jadi orang yang berbeda, kayak nggak mau keluar kamar, pendiam gitu. Pasti kan, saya belum pernah jadi orang tua sih, tapi yang saya tahu kan, pasti kalian sebagai orang tua kan mengalami, ini anak kenapa? Apakah misalnya depresi atau stres? Nah, gimana perasaan kalian sebagai orang tua melihat, kok anak saya berubah nih? Ya terutama waktu dia ditolak nggak dapat visa residen di Australia. Iya. Sebetulnya bukan cuma dia tapi saya juga gitu. Oke. Jadi waktu saya terima dia penolakan itu saya ada di rumah sakit menemani teman saya yang sakit. Terus saya lihat di grup itu dia nggak ada reaksi gitu. Saya bilang nih si Kenneth udah tahu apa belum gitu ya. Nah terus waktu saya telepon dia bilang Ken udah tahu gitu kan. Dia bilang udah, dia bilang gitu. Biasa aja dan nadanya biasanya nggak sedih. Ya, terus dia bilang terus gimana Ken? Saya bilang gitu ya. Ya udahlah mam katanya gitu ya. Hah? Saya bilang wah luar biasa dia tegar karena kan saya gak lihat. Saya ditelepon malamnya saya langsung datang mau peluk dia nggak mau. Dia nggak mau. Ntar dulu mam katanya gitu. Wah saya sebagai mama udah langsung aduh ada yang salah nih. pasti dia kecewa gitu ya. Itu saya udah di perjalanan itu sambil nyetir itu saya udah nangis di mobil sendiri gitu ya. Aduh Tuhan kesian gitu ya gimana gitu ya. Terus ketemu dia malam dia gitu tambah saya sedih gitu kan. Terus Ken sekarang mau kemana? Mau nengok temennya yang sakit katanya di rumah sakit waktu itu. Terus ya udah saya biarin dia sudah untuk pergi. Terus saya tahu dia semalaman itu dia nangis. Jadi maksudnya dia doa gitu ya, dia doa. Tapi saya lihat aduh ngedenger dia doa tuh saya pedih banget gitu ya di depan gitu di depan kamarnya. Terus saya bilang Ken jangan ya saya kasih kata-kata tapi saya nggak berani ngomong banyak ya karena takutnya percuma gitu kan. Dianya juga nggak gimana kan. Dia cuma pergi pagi terus pulang malam gitu kan, pergi pagi pulang malam gitu dengan Dia menghindar berarti ya? Iya sih gitu cuman saya bilang Ken gimana tuh Ken gitu kan. Ya saya sih terus aja kejar gitu kan ya gimana tuh Ken terus saya chatting dengan pacarnya yang ada di Aussie sana tuh yang tadinya mau bareng modelnya terus saya chatting gitu saya tanya Kayla gimana gitu ya terus saya hubungan sama pacarnya gitu saya bilang tolonglah gitu kan supaya dikasih ini kan karena kalau saya mungkin nggak masuk ya gitu tapi ya saya bersyukur tiba-tiba dia malam-malam pergi gitu kan mau kemana mau ketemu sama temennya sama siapa dia nggak bilang cuman pergi kan jangan malam-malam ya terus pulang udah gitu aja sampai satu titik saya bilang kan tuh gimana tuh mau kemana gitu akhirnya ya dia diputusin terakhirnya ke Taiwan itu. Oke. Ya. Om ada tambahan? Kalau waktu si Kenneth di reject ya. Iya. Ya, saya lihat si Kenneth nangis gitu ya, menyendiri. Jadi sedih ya. Oh mau korin. Biar rating naik nih. Viewersnya naik nih. Apa tuh om? Wah itu juga korin. Emang ini perjuangan yang di antara 3 anak kami. Emang Kenneth ini perjuangan yang paling luar biasa waktu mau masuk kuliah itu. Karena kokoh-kokohnya tuh mulus karena memang nggak aneh-aneh gitu. Iya kan, kokohnya yang pertama dia kuliah sempat nggak jadi ke Taiwan waktu itu ya kokohnya ya. Terus akhirnya kuliah di BINUS, terbalik ya, udah kuliah di BINUS mau S2 ya kalau nggak salah ya. Iya mau S2. Tapi akhirnya jadi kerja gitu ya, udah gitu ya. Terus yang kedua juga
diarahin ke China gimana, oke, mulus sampai akhirnya lulus sampai kerja gitu. Nah yang ini aduh memang perjuangannya dari SMA aja dia udah masuk SMA aja dia udah mau masuk ke sekolah yang ini, udah bayar, nggak jadi masuk ke sekolah yang ini karena ada basket di situ segala macam. Aduh, pokoknya bener-bener deh luar biasa. Oke, lanjut Om. Ya Om. Kalau di semuanya Om. Waktu saya dengar dari istri saya, istri saya nyampein kan dengan nangis ya. Iya. Tapi saya waktu dengar gitu saya berusaha untuk tegar. Saya nggak nangis. Cuman ya di dalam nangis ya. Terus saya lihat si Kenneth di kamar diem sendiri. Saya masuk ke dalam. Ken, saya bilang. Dia lihat saya, terus saya samperin. Saya ngerasain apa yang dia rasakan. Dia berusaha tegar juga. Karena mungkin laki-laki ya, saya juga berusaha tegar. Saya samperin, Ken. Semua itu ada dalam rencana Tuhan. Saya bilang gitu. Saya nggak panjang-panjang cuma ngomong gitu. Semua ada dalam rencana Tuhan. Kamu kuat. Jalanin ke depan. Kita nggak tahu ke depan ada apa. Berdoa lagi lah. Tapi berdoa, saya bilang gitu. Saya di depan istri juga nggak nangis, saya tegar. Saya nggak mau menunjukkan bahwa saya juga sedih gitu ya. Saya nggak mau. Cuma saya ngomong, yaudah nanti saya ngomong ke Kenneth, saya bilang gitu. Saya kadang-kadang keluar kamar jauh dari istri, Kenneth di kamar, saya diem, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan kok gini-gini amat gitu ya, kasihan. Saya lihat kasihan anak saya. Kalau saya ngerasakan sendiri, ya udah nggak apa-apa saya. Tapi ini anak saya gitu. Saya cuman nangis pada Tuhan. Ya Tuhan tahulah tangisan saya. Saya cuma ambil gitar, saya nyanyi. Selalu kalau saya ada dalam problem masalah, pergumulan, saya ambil gitar, saya nangis. Saya nyanyi sendiri. Tuhan bicara khusus, biasa saya tuh ngomong lewat lagu ya, Tuhan ngomong. Ya saya sih, ya mungkin pas ngomong dekat istri nangis lagi. Saya jadi, ya udahlah, saya mending saya kepada siapa saya lapor, ya udah ke Tuhan aja. Karena selama ini, saya kan dari kecil tuh ditinggal mama kan umur 9 tahun ya. Dari situ saya benar-benar berjuang tuh, ya orang tua sih support, tapi di situ Tuhan tuh benar-benar bela saya dari saya remaja. Saya di situ benar-benar ngandalin Tuhan. Terus saya lihat situasi kayak gini, saya diingatkan Tuhan, ingat kamu dulu tuh ngandalin aku gitu. Tetaplah berharap sama Tuhan itu. Jadi saya benar ada masa-masa seperti itu saya sedih berat, tapi saya nggak, yang saya lakukan ya datang sama Tuhan. Kalau malam-malam kita selalu berdoa, pegangan tangan. Tuhan, masa depan Kenneth ada di dalam tangan Tuhan. Tunjukkan. Ya mungkin inilah. Dan akhirnya Taiwan ini jadi jawaban Tuhan. Ya. Kita nggak tahu ke depan, tapi saya selalu doa Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan jadi berkat. Amin. Seperti itu. Amin. Ayo tanggung jawab. Pada akhirnya semua nih ada jawaban dari Tuhan. Iya. Nanti dia awal bulan depan bakal berangkat. Ada nggak sih bagaimana perasaan sebagai orang tua nih tinggal jauh? Karena kan pertama anak bungsu kan, berarti dia yang paling lama tinggal di rumah. Dan ya biasanya anak bungsu kan ya clingy, terus ya nggak bisa mandiri. Terus apa sih perasaan sekarang dia mau pergi jauh gitu, yang mungkin pulang harusnya sih tahun sekali sih, tapi kan ya siapa tahu anaknya tersibuk tuh gimana perasaan tante, perasaannya mau ditinggal jauh, terus
khawatirnya kenapa? Khawatir dia di sana gimana? Belum pernah pergi lama kan ya? Belum. Belum. Ya paling kalau main dia sama sekolah ya seminggu gitu. Itu juga udah khawatir kalau buat saya mamahnya ya. Ya memang kalau buat saya mamahnya ya saya mempersiapkan aja udah sedih gitu ya. Karena anak-anak saya ini biasa tinggal dengan saya kan dari kecil gitu. Mereka mulai keluar itu kayak kokoknya karena kerja gitu ya. Yang kedua karena kuliah dan kerja gitu. Nah Kenneth ini kan yang paling lama tinggal sama kami kan gitu. Jadi segala-gala kan dia mami gitu kan, segala-gala mami gitu. Ya sebagai orang tua sih saya berusaha untuk berserah sama Tuhan ya. Di dalam doa-doa saya bilang Tuhan, kalau Tuhan udah pilih Kenneth sekolah di sana, Tuhan izinkan. Ya saya percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan memang. Tapi secara manusia gitu ya, setelah mama gitu ya, saya mami. Saya tuh khawatir karena dia tuh kan kalau udah sibuk suka lupa makan gitu. Sakit ya? Ya sakit gitu. Terus kan ya puji Tuhan sih selama ini dia jarang ya sakit ya ya. Jarang. Gitu jarang. Cuman kan maksudnya kan dia itu orangnya gini loh. Apa ya? Agak irit gitu. Oh, iya. Iya kan? Nangkap, saya nangkap. Jadi aduh saya bilang Ken jangan di sana jangan. Jadi saya tuh sekarang aja kalau dikasih foto udah tenang gitu. Padahal saya tuh ngasih taunya itu bener gitu, serius gitu. Karena saya tuh ngerti banget kan siapa Kenneth gitu kan. Jadi yang jadi kekhawatiran saya tuh kalau dia pulang kerja aja misalnya, Mi pengen dibikinin ini gitu kan. Dia suka WA dulu kan, saya bikin gitu. Nah akhir-akhir ini kalau dia pulang misalnya bikin apa buat dia kan mau dibikinin ini, iya oke. Saya tuh di dapur tuh masak itu bisa sambil nangis gitu. Maksudnya nangis tuh gini, aduh di sana nanti dia gimana gitu kan. Dia udah biasa pulang ada makanan gitu ya. Di sana dia pulang dia harus cari kan gitu. Nah dia punya siapa yang ngurus dia gitu. Terus lihat ngurus dia kamar apa segala macam kan dia kan bukan orang yang rapi lah ya gitu ya. Segala macam di mana gitu. Aduh jadi saya tuh banyak lah gitu kekhawatirannya gitu. Dia bukan, tapi ya saya percayalah dia kalau di sana mungkin dia bisa lebih belajar untuk yang namanya mandiri. Yes, betul. Gitu di tengah saya khawatir gitu. Terus juga ya saya berdoalah supaya dia di sana sehat-sehat lah gitu. Sehat-sehat aja lah di sana gitu, jangan sampai sakit karena kan kalau sakit nggak ada maminya di sana. Iya. Kalau Ron gimana? Kalau untuk dia nanti di luar negeri sih saya sih udah kan anak pertama udah di Jakarta waktu itu saya lihat dia berarti dia bisa survive. Terus yang kedua waktu itu juga kan di luar negeri walaupun nggak sampai 5 tahun ya karena pandemi kan. Waktu di luar negeri bisa juga survive gitu kan. Nah saya yakin ya Kenneth juga bisa lewatin itu dengan baik lah. Walaupun dia sih kalau dulu waktu kokonya ke luar negeri dia selalu guyonin maminya. Wah pasti nangis gitu ya. Terus pas koko yang pertama kerja di Jakarta sama gitu juga. Nih mam tisu mam sebelum nangis gitu kan. Nah dia nih nggak tahu nih pas dia ke luar negeri apa dia yang nangis. Pasti maminya sih nangis lah. Kalau dia kayaknya sih dia akan berat juga ya karena ini bukan antara Jakarta dan Bandung. Negara ya. Iya, jauh. Tapi dengan dia bisa mandiri dalam segala hal sih sekarang ini pasti di sana bisa lah. Jadi saya lihat dari kemandirian dia sekarang ini pasti bisa. Walaupun di rumah kadang-kadang dia tetap perlu bantuan kita ya. Iya. Tapi kalau udah di sana pasti dia dengan pilihannya tadi dia pasti akan tanggung jawab dan dia akan bisa mandiri. Itu keyakinan saya sih. Ya, semoga ya. Nah, sekarang kan pasti lagi siap-siap tuh packing segala macem yang perlu dibawa atau segala macem. Ada nggak sih satu barang dari rumah nih yang wajib dia bawa? Misalnya kayak bantal atau enggak peneman tidur atau selimut atau apa? Ada nggak sih?
Guling sih dia Oh senengnya. guling ya. Guling jelek gitu biasanya kan ya. Guling. Enggak sih yang baru. Kalau dari kalian ada nggak yang kasih nih kayaknya jangan lupa gitu. Saya sih ada prepare satu nanti buat dia bawa. Iya. Tapi nggak tahu keburu atau enggak gitu. Saya mau siapin satu bantal yang ada foto keluarganya. Oh, jadi kalau dia kangen dia bisa lihat. Iya, Iya, iya. gitu. Semoga bisa dibawa gitu. Karena barang bawaan dia banyak banget. Benar-benar. Terus ada nggak sih cerita lucu waktu dia kecil? Dia aku dengar sih sebab waktu kita briefing bentar. Yang buat kalian akhirnya, oh ini anak pergi juga ke luar negeri nih. Maksudnya gimana? Ada nggak sih cerita lucu waktu dia kecil yang nggak nyangka, wah akhirnya Kenneth ke luar negeri nih, sekolah jauh gitu. Karena kan tadi kita cerita kita kan, dia paling lama di rumah, anak bungsu, kelingi, pasti nggak mau keluar dong. Pasti nyaman di rumah. Ya, dia pernah ngomong ya, teman-teman kita yang tahu, dia pernah ngomong waktu kokonya ke luar negeri itu, dia pernah bilang, tenang mam, Kenneth mah gak akan kemana-mana, Kenneth mah mau temenin mami terus, mau kuliahnya di Bandung aja gitu. Pada akhirnya dia yang pergi juga gitu kan. Jadi waktu teman saya bilang, Ken, kata tante pernah dengar Kenneth gak akan pergi ke luar negeri. Terus dia cuma senyum-senyum aja. Dia bilang, enggak lah, ini kan buat mami juga gitu-gitu. Dan dia kan paling pintar kan ngomong kayak. Iya, benar. Dari om, anak sekecil itu gitu. Ya dibanding dua kakaknya ya dia emang paling Heboh. paling membawa suasana ya. Membawa suasana ya. Jadi membawa lucu gitu ya. Iya. Dengan jok-jok dia, kataan dia, kadang-kadang tingkah lakunya emang suka suka aneh-aneh gitu ya. Saya sih mungkin bukan lucu ya. Dia kan nggak tahu panjang nggak ceritanya nih. Nggak apa-apa. Waktu dia beralih ke basket itu kan, saya sih dulu waktu pertama dia senang olahraga tuh sepak bola. Dari kecil ya. Futsal. Itu setahun tuh bisa sepatu ganti tuh 4-5 kali. Setahun gitu ya. Saya bilang kamu teh bener-bener apa namanya? Boros dengan sepatu gitu kan. 4-5. Terus setelah di SMP, Karena yang dia pakai bukan sepatu futsal, sepatu sekolah kan. sepatu sekolah dia pakai. Sepatu sekolah dia pulangnya langsung. Nah terus waktu SMP mungkin dia lihat kokonya tanding basket, dia beralih ke basket. Nah saya sih nggak terlalu ngikutin ya, maminya sering nganter. Satu waktu tuh, ini mungkin kejadian yang semua selalu ada dalam rencana Tuhan. Waktu dia tanding itu, saya yang nemenin. Saya tiba-tiba bilang, udah kan papi yang temenin. Dan saya nemenin waktu itu. Pas saya nemenin tanding, saya lihat, bagus juga dia main basket gitu. Nah waktu saya lihat dia yang masukin poin terus, saya lihat tiba-tiba dia jatuh dan itu peristiwa itu yang ya mungkin dia juga akan jadi kenangan buat dia. Itu katanya ada yang tenang katanya, ada yang tenang. Jadi dia tuh jatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Dan saya waktu itu saya lihat langsung video dari teman saya. Coba lihat, ada yang tenang, siapa yang tenang? Enggak kok, nggak ada yang tenang ini. Dia loncat terus jatuh. Rupanya dia kecapean. Salah ini. Salah turun. Kecapean. Menurut orang yang psikoterapi ya, umur segini emang riskan. Kalau kecapean, kelelahan bisa jadi banyak yang kejadian. Emang dia kan hari sebelumnya tanding pulang malam, kurang istirahat. Nah itu, di situ saya lihat, dia punya tekad tuh luar biasa. Kenapa? Karena waktu dia seperti itu dia ngomong gini, aduh, jadi Kenneth nggak bisa main di final, gitu. Gitu kan? Udah kau jangan usah mikirin final itu, pikirin dulu kaki kamu gitu kan? Itu dia sebulan, dia udah pengen main lagi. Itu padahal kaki kata dokter itu harus di give ya. Iya di give. Separah itu? Iya, lutut bagian bawah itu retak. Tapi dia pengen terus. Dan itu waktu ujian lagi. Tapi dia punya tekad. Terus kejadian yang kedua lagi kan, waktu kecelakaan, sobek tangannya. Nah itu waktu kejadian itu kan terus akhirnya dia ikut ke Jurnas kan. Iya. Dan waktu Yang sobek pertama, itu. bukan yang pertama.
Ya, Kejurnas di Yang apa, pertama. di Jakarta ya. Oh. Semalaman dia nggak bisa tidur. Oh, mau wakilin Bandung. Iya, mewakili Jabar. Dia semalaman nggak bisa tidur. Pengen ikut katanya gitu. Karena dia menunggu hasil namanya dipanggil apa enggak. Oh, gitu. masuk atau enggak? Iya. Nah itu saya lihat tekadnya di situ. Jadi saya bukan lihat lucunya, tapi justru dia orangnya punya tekad. Kalau dia udah pengen, pokoknya kata dokter harus istirahat, dia enggak. Sampai pelatihnya ngomong, aduh siah gimana ya? Dia nanya pelatihnya ke orang tua kan, udah aja mainin di akhir-akhir lah gitu. Oh. Biar tetap turun ke lapang gitu kan. Itu marah. Marah dia. Marah. Karena dia pengen main gitu kan. Tekadnya luar biasa, itu yang saya lihat. Bukan soal lucunya ya. Kalau lucu emang dia paling lucu lah. Tapi kalau soal tekad, tekadnya luar biasa. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bisa kasih satu tips survival buat Kenneth nih. Apa sih yang Om Tante mau bilang gitu? Ini kan direkam nih, siapa tuh dia pasti denger nih. Dia pasti denger ya? Dia pasti denger. Atau dia pasti lihat? Bisa. 2 juga gak apa-apa. Banyak aja gak apa-apa juga. Tips. Advice mungkin dari papinya. Iya. Ya, saya sih, ya saya punya satu ayat ya, yang dari remaja saya dapat. Boleh sambil dibaca kan? Boleh. Udah apa? Udah apa sebenarnya, tapi saya baca aja takut salah ya, karena ini ayatnya. Boleh. Yeremia 17. Kenapa nih handphone saya malah gini? Oke. Yeremia 17. Ayat 7. Ini udah dapat nih? Ayatnya ayat 7. Nih. Nah, ini ayatnya gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yes. Ini ayat yang benar-benar rema pertama saya waktu remaja. Dan sampai sekarang ini jadi bekal saya waktu masa-masa berat pergumulan hidup saya. Tuhan ingatkan, siapa yang kamu andalkan? Mau tetap kepadaku, kata Tuhan. Selalu Tuhan ingatkan itu. Nah, ayat ini juga jadi ayat bekal buat Kenneth. Supaya Kenneth jadi orang yang terus berharap sama Tuhan. Yes. Karena kalau orang berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan itu pasti Tuhan gak akan kecewakan. Sepertinya kalau dalam perjalanan pergumulan, kok sepertinya saya ngandelin Tuhan, kok sekarang situasinya seperti ini. Tapi justru Tuhan sedang ngomong apa? Kamu dalam posisi seperti ini tetap andalkan aku enggak? Jadi Kenneth nanti di sana jadi bekal buat anak-anak saya, bukan Kenneth ya, buat Jason, Brian, Kenneth. Di masa-masa apapun kita harus hidup tuh benar-benar andalkan Tuhan. Amin. Terus percaya Tuhan itu punya rencana yang baik buat hidup kita. Apapun situasi yang sedang dihadapi, kalau kita andalkan Tuhan, ujungnya selalu yang terbaik Tuhan beri. Bukan yang baik, yang terbaik Tuhan beri. Itu. Tante gimana Tante? Ya kalau saya sih buat Kenneth ya. Yang pertama ya saya selalu tekankan, ya bukan buat Kenneth juga sih, buat kokoh-kokohnya juga Jason, Brian dan Kenneth. Selalu hidup takut akan Tuhan. Gitu. Saya mau kasih ayat buat anak-anak mereka itu, buat anak-anak saya itu Mazmur 37 ayat 23. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kunci hidup, kunci berkat itu adalah takut akan Tuhan lah. Gitu ya. Terus dimanapun, apapun yang terjadi, cari Tuhan. Iya. Karena kan Kenneth di sana nggak ada kami. Iya benar. Ya kan? Jadi yang paling pertama apapun, andalkan lutut. Berdoa sama Tuhan. Gitu ya. Andalkan Tuhan, minta terus perlindungan dari Tuhan. Baca terus setiap hari Mazmur 91 biar jadi kekuatan gitu ya, biar pagar Tuhan itu ada. Nah, yang kedua jaga kesehatan. Gitu ya, jangan kejar terus kerja gitu ya. Harus fokus sama yang namanya sekolah. Gitu. Fokus sekolah, kalau bisa kerja ya silakan. Gitu. Itu aja sih. Oh ya, satu lagi boleh? Boleh. Dia waktu mau milih kan tiga kampus kan yang diterima itu ya. Dia waktu milih itu dia kan nanya yang mana ya, Pia? Ya saya juga bingung yang mana gitu kan. Tapi waktu itu ya udah kamu doa aja, pasti Tuhan kasih yang terbaik lah. Akhirnya dia dilihat dari 3 kampus ini selalu Tuhan kasih diarahkan, pasti dia lihat lapang basket.
di kampus yang dia pilih itu lapang basketnya bagus. Akhirnya dia ngomong, udahlah ini pasti. Dia pilih itu kan. Jadi dia pilih itu. Nah, saya dengan pilihannya dia itu, ya fokuslah dan tujuan dia ke sana itu kan buat kuliah. Iya. Bukan buat basket. Betul. Basket itu sampingan itu kan. Jadi saya titip buat Kenneth di sana kuliah. Kalau emang buat kerja pun kerja nggak apa-apa, tapi tetap kuliahnya yang harus jadi fokus. Jangan yang lainnya jadi fokus. Itu aja. Oke. Om Tante, kita punya satu video kemarin di tapping secara terpisah. Boleh sama-sama kita lihat. Hai Papi Mami, balik lagi sama si anak bungsu Tengil ini. Makasih banyak udah ngebesarin Kenneth, udah effort gede-gedean buat Kenneth kuliah ke Taiwan. Pokoknya doa Kenneth buat Papi Mami sehat-sehat terus ya. Terus harus ngabarin terus, harus Mami harus sehat-sehat, jangan sakit-sakitan. Kenneth sayang sama Papi Mami, dan Papi Mami gak usah khawatir Kenneth di Taiwan gimana. Kenneth pasti bakal ngabarin. Doain juga Kenneth jadi orang sukses ya, biar nanti Kenneth bisa ngebanggain kalian pas Kenneth udah pulang dari sana. Ya udah, love you guys, bye bye. Boleh ada sedikit tanggapan nggak buat video tadi? Di tengah keceriaannya dia ya. Waktu dia sampaikan sesuatu tadi, dia tetap mengeluarkan air mata. Iya. Berat pasti berpisah itu. Tapi saya lihat ya doa Kenneth buat kita itu ya bagus ya. Ya biar kita sehat terus. Kita terus baik-baik aja di sini. Semoga Kenneth juga di sana. Doa kita lah ya. Doa kita buat Kenneth di sana baik-baik juga, jaga kesehatan. Jangan lupa terus beribadah di sana. Oke. Dari Tante? Iya. Memang dia tuh bukan anak yang kayak anak-anak lain ya. Misalnya gimana gitu sama papi maminya gitu. Tapi saya tahu dia sangat mengasihi kami orang tuanya gitu ya. Nah, dia tuh sering kasih surprise buat akhir-akhir ini waktu dia habis kerja ya Yang ya. Habis setelah dia kerja itu dia sering kali kasih hadiah buat kami gitu. Beliin inilah buat papinya, beli apalah buat maminya gitu. Ya dia mau menunjukkan gitu. Bener-bener dia tuh sayang sama kami gitu. Dan semua doa-doa Kenneth untuk papi mami itu kami aminin gitu. Doa yang sama juga buat Kenneth di sana, tetap jadi berkat, melayani Tuhan di sana. Saya selalu bilang Ken cari komunitas yang benar. Di sini Kenneth melayani, di sana juga Kenneth harus melayani sesuai dengan talentanya. Amin. Gitu. Dan sebagai penutup boleh sambil lihat ke kamera yang ini, Om Tante kasih pesan buat Kenneth. Sendiri-sendiri ya? Boleh. Karena belum latihan ngomongnya. Mami dulu. Ya pesan mami Kenneth, mami doain Kenneth di sana sukses. Mami doain di sana Kenneth sehat-sehat terus ya. Tetap melayani Tuhan di sana, cari Tuhan, cari komunitas yang benar. Jangan lupa makan, ya fokus sama kuliah, jangan sama kerja. Hati-hati main basketnya jangan sampai cedera karena nggak ada mami di sana. Tapi mami percaya, papi mami nggak ada di sana, ada Tuhan yang selalu menemani Kenneth di sana. Buat Kenneth bisa saya panggil boys, boy, jaga kesehatan, belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Nggak ada yang ngingetin di sana, tapi Tuhan selalu ada di sana juga. Jadi tetap cari Tuhan, jangan lupa beribadah. Di Bandung melayani, di sana juga kalau bisa melayani. Amin. Punya komunitas yang baik, yang bisa membangun, yang bisa mengingatkan, dan bisa mendorong untuk sukses seperti apa yang jadi keinginan Kenneth tadi. Bisa jadi orang sukses, punya teman-teman orang yang bisa mengingatkan. Tuhan memberkati. Amin. God bless Ken.
Thank you Om Tanto udah mampir dan sharing di podcast Iya. Everyone Story ini. Thank you Sama-sama. juga Rio. Thank you. Udah cuci mata kita hari ini. Sama-sama. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you. Bye. God bless you.